apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Keranjang penumpang wahana biang lala di pasar malam terlepas. 2 penumpangnya terluka jatuh dari ketinggian belasan meter. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi sehat di trotoar depan sebuah toko roti di Magelang. Karena belum memasuki kampanye, alat peraga kampanye di Salatiga dicopot. Kita awali informasi pertama, keranjang penumpang wahana biang lala di sebuah pasar malam Kabupaten Karanganyar terlepas. Akibatnya, 2 orang penumpang terluka jatuh dari ketinggian belasan meter. Astagfirullahaladzim. Petaka terjadi di sebuah pasar malam, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Wahana biang lala yang tengah beroperasi tiba-tiba bermasalah. Sejumlah keranjang untuk penumpang terlepas dan berjatuhan. Akibatnya 2 orang penumpang biang lala terjatuh dari ketinggian 12 meter. Setelah berhasil dievakuasi dari keranjang biang lala, korban dievakuasi ke rumah sakit. Saat itu ada 2 pengunjung yang sedang menikmati wahana biang lala. Wahana tersebut berputar cukup kencang. Diduga ada baut yang copot sehingga menyebabkan keranjang paling atas jatuh dan menimpa keranjang yang ada di bawahnya, termasuk keranjang yang dinaiki korban. Angin, bikin ini mupengnya rada cepat lah. Mas ya? Mupengnya agak cepat. Agak cepat ini tadi kan mungkin ada baut yang apa ya? Bautnya Kendor apa tugel ya, apa Iya. patah itu tadi sekali copot satu kan langsung semuanya itu kan jatuh sendiri lah. Modelnya kan selok-selokan kabeh. Selain melukai 2 pengunjung, wahana biang lala juga menimpa pickup yang berada di dekat lokasi. Polisi datang ke TKP untuk investigasi dan meminta keterangan dari para saksi termasuk pemilik wahana biang lala. Jika ditemukan adanya kelalaian, polisi akan hentikan permainan yang ada di pasar malam. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Berita selanjutnya, Kejaksaan Negeri Batang memusnahkan senjata api ilegal, narkotika, serta barang terlarang lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sebanyak 6 pucuk senjata api ilegal serta puluhan butir peluru aktif dimusnahkan Kejaksaan Negeri Batang pada Selasa siang. Senjata api ilegal tersebut merupakan barang bukti kasus perampokan di sebuah rumah milik Juragan Kayu di wilayah Bandar, Kabupaten Batang. Sedang para pelakunya sudah ditangkap dan divonis oleh majelis hakim. Selain senjata api ilegal, Kejari Batang juga memusnahkan barang bukti narkoba dan barang rampasan lainnya. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 96 perkara. Pemusnahan senpi ilegal dengan cara dipotong, sedang untuk pemusnahan barang bukti narkoba dengan cara dibakar. Pemusnahan ini dilakukan agar barang bukti tidak bisa digunakan kembali atau disalahgunakan. senjata api sendiri terdiri dari 5 pucuk jenis rakitan, dan terdiri dari beberapa amunisi. Sudah kita saksikan semua dan melakukan pemeriksaan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Barang bukti yang dimusnahkan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Puncara Wijayanto melaporkan dari Batang. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di trotoar sebuah toko roti di Magelang. Beruntung bayi masih dalam kondisi sehat meski sudah berjam-jam mengalami kedinginan. Kini polisi masih menyelidiki kendaraan yang diduga digunakan orang tua bayi untuk membuang bayi tak berdosa itu. Bayi tak berdosa ini ditemukan warga di trotoar tepi Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Kedung Sari, Magelang Utara, Magelang, Selasa dini hari. Bayi dalam kondisi sehat sehingga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Menurut saksi, bayi malang ini ditemukan pada pukul 5 dini hari. Ia awalnya mendengar suara seperti tangisan kucing, namun setelah didekati, ternyata tangisan bayi. Jam 4:30 mau berangkat kerja, saya dengar suara kayak suara tangisan kucing berantem. Ternyata setelah saya lihat itu, ternyata suara
Meski sehat, kondisi bayi membiru karena kedinginan lantaran dibuang orang tuanya pada Senin malam atau sekitar 7 jam sebelum ditemukan. Bayi teridentifikasi berjenis kelamin perempuan dengan berat 2,5 kg dan panjang 47 cm. Bayi diduga baru saja dilahirkan karena masih memiliki ari-ari. Polisi menduga bayi dibuang orang tuanya menggunakan sebuah kendaraan lalu diletakkan di trotoar di depan sebuah toko roti. Kondisi bayi pada saat ditemukan mungkin sudah agak lama, dingin dan bibirnya biru. Dan tadi kita sudah melihat beberapa CCTV, kemungkinan ya ini kita belum lihat nanti ke fixnya seperti apa. Namun ada indikasi bahwa di pukul 9.30 itu ada kendaraan yang berhenti di depan toko Paula dan ada yang turun dan pergi. Nah ini akan malam. Dan ditemukannya pagi 4.30 pagi. Kalau dari arah mau keluar Magelang atau masuk? Dari keluar Magelang masuk ke Magelang. Dari arah utara ya? Langsung berhenti, langsung meletakkan di depan toko roti Paula. Jadi mobil ya? Mobil. Warna apa? Mobil belum tahu karena ketutupan sinar mobilnya tetap dinyalakan sehingga belum kelihatan dan CCTV-nya agak jauh. Dan ini menunggu dari nanti hasil penyelidikan dari Reskrim seperti apa untuk bisa monitor seluruh CCTV yang ada di lokasi. Polisi akan menyelidiki seluruh kamera pengawas di sepanjang jalan yang diduga dilalui kendaraan orang yang membuang bayi. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Dua pengedar pil koplo yang beroperasi di Rembang ditangkap polisi. Dari para pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti ribuan pil koplo. Polisi menangkap dua pelaku pengedar pil koplo. Kedua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Gunawan ditangkap di Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, sedang Muiz ditangkap di Desa Soditan, Kecamatan Lasem. Setelah menangkap pelaku, polisi langsung menggeledah rumah pelaku. Hasilnya polisi menemukan lebih dari 3.000 butir pil koplo berlogo huruf Y dan LL. Pil koplo ini diedarkan kepada pelanggan yang rata-rata masih remaja. Selain pengedar, dua pelaku juga pemakai pil koplo. Polisi saat ini masih menelusuri pemasok pil koplo yang dikirim dari wilayah Blora dan Surabaya, Jawa Timur. Harganya satu klip isi 10 butir 40.000. Dapat dari mana masnya? Dari Blora. Sudah lama mas? Sekitar 3 bulanan. Masnya itu pakai nggak? Saya waktu itu pernah, tapi saya itu udah lama enggak. Tapi pernah. Dilakukan penangkapan terkait yang bersangkutan menguasai sebanyak 2.440 butir obat jenis tablet warna putih yang mempunyai logo Y. MH, tersangka ini asli Lasem Rembang ini ditangkap dengan barang bukti sebanyak 592 butir obat jenis tablet warna putih berlogo LL. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan. Kini pidana 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah menanti pelaku. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada karena belakangan ini peredaran pil koplo di Rembang semakin banyak. Arif Nur melaporkan dari Rembang.